Baik, selamat malam teman-teman. Hari ini saya akan berbagi mengenai enzim endonuklease restriksi, salah satu enzim yang berperan penting dalam perkembangan bioteknologi modern. Enzim ini pertama kali diisolasi dari bakteri dan diketahui merupakan bagian dari sistem pertahanan bakteri terhadap infeksi virus. Ketika virus menginfeksi bakteri, virus akan menginjeksikan materi genetiknya berupa DNA ke dalam sel. Selanjutnya, setelah materi genetik diinjeksikan di dalam sel, virus akan mulai DNA virus akan mulai dipergunakan untuk mensintesis virus atau membuat virus-virus baru, di mana produksi virus-virus baru dapat membunuh sel bakteri. Nah, pertanyaannya adalah apakah bakteri berdiam diri terhadap infeksi virus? Tentu saja tidak. Nah, bakteri memiliki enzim namanya endonuklease, di mana enzim ini berperan mengenali DNA virus dan selanjutnya memotong DNA tersebut sehingga menjadi tidak berfungsi kembali. Jadi DNA-nya virus dipotong sehingga tidak bisa berfungsi kembali. Nah, pertanyaan yang menarik kemudian adalah bagaimana enzim ini, enzim endonuklease ini bisa mengenali DNA dari virus yang menginfeksi bakteri tersebut. Nah, enzim endonuklease restriksi merupakan enzim yang mengenali urutan yang bersifat palindrom pada rantai DNA. Nah, apa itu urutan yang bersifat palindrom? Adalah urutan DNA yang jika dibaca dari kiri ke kanan pada satu rantai, itu bacaannya sama dengan urutan bahasa dari kanan ke kiri rantai komplemennya. Contoh pada gambar ini adalah pada rantai atas, urutan pembacaannya adalah G, A, A, T, T, C. Maka pada rantai bawah dengan arah yang berlawanan juga bacaannya adalah G, A, A, T, T, C. Oke. Sekali lagi bahwa enzim endonuklease restriksi mengenali urutan DNA yang bersifat palindrom. Nah, kemudian berdasarkan cara atau berdasarkan hasil pemotongannya, ya kan? Hasil pemotongan enzim restriksi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sticky end atau ujung lengket, dan blunt end atau ujung tumpul. Nah, pada kasus sticky end, enzim restriksi memotong bagian tepi dari sisi pengenalannya. Jadi dua titik ini, ya kan, sehingga menghasilkan hasil potongan yang tidak rata atau menghasilkan struktur yang disebut dengan overhang atau tumpang tindih seperti pada yang saya tunjuk ini. Sebaliknya, pada hasil pemotongan blunt end atau ujung tumpul di sini, enzim restriksi memotong bagian tengah dari titik pengenalannya. Akibatnya akan terbentuk dua fragmen yang rata di tepinya. Nah, ini yang disebut dengan blunt end atau ujung tumpul. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah bakteri tidak memiliki urutan palindrom yang dapat dikenali oleh enzimnya sendiri? Oke. Nah, sebagai pengingat bahwa enzim restriksi yang dihasilkan oleh bakteri akan mengenali urutan palindrom pada virus, yang selanjutnya
enzim restriksi akan memotong DNA virus sehingga terpotong dan menjadi tidak fungsional. Nah, bakteri sebenarnya juga memiliki urutan palindrom yang sama dengan yang dimiliki oleh virus. Bedanya adalah urutan atau titik pengenalan dari enzim restriksi pada bakteri itu mengalami modifikasi berupa penambahan gugus metil atau dikenal dengan istilah termetilasi. Nah, keberadaan gugus metil ini akan melindungi DNA bakteri dari pemotongan oleh enzim restriksi yang dia hasilkan sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa enzim restriksi mengenali urutan palindrom pada DNA virus dan kemudian memotongnya. Urutan yang sama ditemukan pada bakteri, namun bakteri terlindungi akibat adanya metilasi pada titik pemotongan dari enzim restriksi. Sekian yang saya bisa bagi hari ini. Pada pertemuan berikutnya, ini akan lebih menarik karena saya akan membahas tentang aplikasi dari enzim endonuklease restriksi dalam bidang bioteknologi, meliputi penggunaannya dalam pembuatan DNA rekombinan dan juga DNA fingerprint menggunakan metode RFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism. Oke, silahkan ditunggu videonya. Sampai ketemu pada video berikutnya dan semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih.